Bomber Persija Jakarta, Gustavo Almeida, sukses mencetak hat-trick dalam kemenangan Macan Kemayoran atas Barito Putra di laga pekan pertama BRI Liga 1 2024-2025, yang berlangsung di Jakarta International Stadium. 2-1 dan inilah dia kick-off babak yang pertama. Macan Kemayoran membuka musim baru Liga 1 2024 hingga 2025 dengan menaklukkan tamunya Barito Putra 3-0 pada pertandingan yang dimainkan di Jakarta International Stadium, Sabtu malam. Kemenangan itu membawa Macan Kemayoran untuk sementara menghuni posisi ketiga di klasemen sementara Liga 1 2024-2025 dengan 3 poin. Sedangkan Barito terpuruk ke posisi ke-17 dengan 0 poin. Persija mencoba menggebrak sejak awal. Peluang pertama didapat melalui Firza Andika yang bergerak menusuk di sisi kiri, sebelum melepaskan tembakan yang membentur bek Barito. Peluang bagus berikutnya didapat beberapa menit kemudian. Kali ini sundulan Rizky Ridho menyambut bola tendangan sudut masih melambung di atas mister gawang Barito yang dikawal Satria Tama. Persija yang bermain dengan sabar dan mengandalkan bola-bola pendek, berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-10. Umpan silang Rico Simanjuntak dari sisi kanan dapat dimaksimalkan Gustavo Almeida melalui sundulannya. 1-0 untuk Persija. Keunggulan 1 gol membuat Persija semakin bersemangat. Kerja sama apik antara Rico dan Gustavo berujung pada peluang milik Witan Sulaiman, sayang tembakannya membentur bek Barito. Barito yang tertinggal perlahan-lahan mencoba mencari gol penyama kedudukan. Lucas Moreira mendapat peluang dari sundulan bola tendangan sudut yang masih melambung di atas gawang Andritani Ardiasa. Barito yang kesulitan menembus pertahanan Persija mencoba membalas melalui tembakan spekulasi Murilo Mendes. Namun 2 kali percobaan Murilo masih belum tepat sasaran. Menjelang turun minum, Persija memiliki peluang terakhir untuk menggandakan keunggulan. Dari serangan balik, Rico mengirim umpan terobosan kepada Gustavo, yang sepakan penyelesainya melebar ke sisi kanan bawah gawang Barito. Pada awal babak kedua, Barito mencoba bermain dengan tempo yang lebih cepat. Peluang bagus didapat melalui tembakan Lucas Moreira yang terdefleksi, tetapi dapat ditangkap Andritani. Peluang berikutnya menjadi milik Persija. Witan Sulaiman menyusup dari sudut mati untuk menerima umpan panjang, ia kemudian sedikit mendribel bola, sebelum melepaskan tembakan yang dapat ditahan Satria Tama. Persija mendapat hadiah penalti pada menit ke-70. Diawali oleh upaya Rico mengirimkan umpan silang, bola mengenai pemain Barito. Namun setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit Asep Yandis memutuskan terjadi handball. Eksekusi penalti Persija diambil Gustavo. Sepakan pemain Brasil itu ke kiri bawah gawang masuk tanpa dapat dihalau Satria Tama. 2-0 untuk tuan rumah. Menjelang laga usai, atau tepatnya pada menit ke-81, Gustavo melengkapi trigolnya, saat ia mampu dengan maksimal memanfaatkan umpan Maciej Gajos. 3-0 untuk Persija. Pemain pengganti Marco Simic sebenarnya berpeluang melengkapi kemenangan Persija. Namun peluang bagusnya pada fase akhir laga justru berujung pada sepakan melambung meski hanya tinggal berhadapan dengan kiper. Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena saat wawancara selesai pertandingan mengatakan, "Anda tahu setelah kami tidak mendapatkan hasil terbaik dalam Piala Presiden, itu tidak mudah. Tim saya memperlihatkan kepribadian, memperlihatkan karakter. Kami berusaha memainkan pertandingan dan saya sangat gembira. Saya sangat senang karena saya bisa melihat di atas lapangan apa yang telah kami latih dalam sepekan. Saya kemarin mengatakan bahwa pekan ini berjalan dengan sangat baik selama sesi latihan." Pelatih Barito Putra, Rahmat Darmawan mengatakan pada wartawan. Rahmat Darmawan menilai timnya gugup karena baru memainkan laga perdana Liga 1 musim ini. Barito kewalahan mengatasi gempuran para pemain Persija. Pemain Barito juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya yang mengancam gawang Persija yang dikawal Andritani Ardiasa. Kami mengawali pertandingan dengan sedikit diliputi ketegangan. Itu indikatornya bisa dilihat dari beberapa pergerakan pemain yang terlihat agak berat. Lalu juga ada beberapa pemain yang terjatuh tanpa ada sentuhan. Rahmat mengaku telah melakukan beberapa hal agar timnya rileks, tapi itu tak menuai hasil yang diharapkan.
Sementara itu, pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, mengatakan bahwa tim berjulukan Macan Kemayoran itu harus mengganti kapten dari Andritani Ardiasa ke Rizky Ridho. Hal itu dikarenakan adanya peraturan baru dari FIFA yang diterapkan di Liga 1 2024-2025. Sebenarnya, tugas itu bisa dilakukan oleh Andritani Ardiasa. Sebab, Andritani Ardiasa merupakan kiper utama Persija dan sering diturunkan sejak menit pertama. Namun, posisi Andritani Ardiasa adalah kiper. Sangat sulit bagi Andritani Ardiasa untuk berbicara dengan wasit apabila terjadi pelanggaran. Andritani tetap leader kami. Dia salah satu pemain yang penting di ruang ganti, dan tidak ada yang berubah. Andritani juga sudah angkat bicara mengenai perpindahan ban kapten ke Rizky Ridho. Selain itu, ia mengungkap Muhammad Ferrari sebagai wakil kapten. Andritani Ardiasa pun angkat bicara, terkait pergantian kapten di Persija Jakarta. Dari tahun ke tahun hanya janji yang saya berikan ke kalian, tetapi tidak pernah terjadi atau tidak pernah terrealisasi. Mungkin tahun ini saya memberikan kapten kepada Ridho dan Ferrari, insya Allah, dia akan membawa Persija ini menjadi juara. Perahu sudah saya berikan kepada Rizky Ridho dan Ferrari, semoga dia bisa berlayar di lautan lepas dan menjadi juara di tahun ini, tutur Andritani.